Oh, udah ada. Oke, hai. Sebentar ya, kita tunggu agak ramean. Halo, halo. Bentar, aku kayak agak bingung nih. Nah, bentar. Maaf ya, belok-belok. Iya, udah rame loh, aku nggak sadar. Halo semuanya, apa kabar? Hai. Makasih hatinya. Makasih. Ada bunga juga, thank you. Kak Suzuki Mabu. Kak Haika. Oke, jadi hari ini aku harus perkenalan diri lagi dulu nggak sih? Yaudah nggak apa, kita perkenalkan diri lagi dulu ya. Halo semuanya, aku Gabriel Angelina Leman, biasa dipanggil Briel dari JKT48 Team J. Hi, my name is Gabriel Angelina. I'm from JKT48 Team J. Ih, makasih tawarnya kakak. Apa tuh? Kak Atna. Gedungnya. Thank you. Jadi hari ini aku mau bacain beberapa cerita-cerita horor karena hari ini kita pengen cerita-cerita horor. Dan aku juga bakal ceritain beberapa cerita dari kalian juga. Dan diselingin sama cerita aku juga ya. Ya, moodnya mood serem. Hai. Halo, Kak Zek, Kak Kelvin, Kak Michael, Kak Miki, dan Sis48, Kak Felina, Kak GDM, R18, Kak Atna. Gelapin kameranya biar suasananya pas. Gelapin gimana ya? Ntar kegelapan dong. Nah, pencahayaan aku dari sini. Sebentar ya. Hai Kak Po, makasih. Kak Abadi, makasih. Hai Kak. Kak Tsukamoto, hai. Thank you. Kak Sylvia. Kak Atna. Kak Atna juga kirim cerita nih, aku tahu. Nanti aku bacain cerita dari Kak Atna juga ya. Apa kabar semuanya? Aku bingung mau mulai kapan gitu. Makasih Kak Abadi, Kak Ferdi juga bonekanya, Kak Luciano, Kak Kelvin, karena marah. Ya udah, ayo kita mulai. Jadi aku bakal ceritain dari cerita-cerita kalian dulu yang pertama. Jadi cerita dari kalian, nanti aku seling-selingin sama cerita aku juga ya. Karena kalau bisa cerita horor, kebetulan pengalaman hidup aku juga banyak yang berhubungan. Jadi ada cerita pertama, ada cerita dari Kak, sebentar. Aku nggak boleh bacain neng namanya. Biar privasi gitu nggak sih? Aku takut deh kalau pengen bacain cerita dari siapa. Soalnya takut kayak ngelanggar privasi kalian gitu. Yaudah aku nggak bacain deh. Mau share cerita hororku di rumah. Kejadian yang dialami dua temanku pada saat main ke rumahku. Waduh. Sekitar pukul jam 22, berarti itu jam 10 malam ya. Temanku berdua sedang asik ngobrol. Tiba-tiba dia bilang, "Shh, tong gandeng." Dalam bahasa Sunda, artinya tuh jangan bisik. Temanku ini mendengarkan suara cewek yang memarahi mereka karena ngobrolnya berisik. Dan ketika saya cek sekeliling rumah di rumahku, sedang tidak ada cewek satupun. Ibuku belum pulang, di rumah cuma ada ayah di depan dan kakakku yang sedang di kamarnya. Lantas siapa membisikkan kata, "Shh, tong gandeng," ke temanku. Ayo lo, siapa? Serem loh. Ini ceritanya singkat ya, tapi itu juga serem. Aku juga pernah kayak gitu, apalagi pas di kamar. Kayak tiba-tiba ada yang manggil, kayak Briel, tapi gak ada siapapun, satu orang pun. Kalian juga sering gak sih? Maaf ya, aku sambil nge-scroll gitu, soalnya aku takut ada yang kayak kelewat gitu gift-nya, ntar aku gak sebut kalian sedih. Makasih semuanya buat gift-nya. Nah, jadi aku mau cerita sesuatu yang sebenarnya itu aku gak boleh ceritain atau aku tuh simpen-simpenin ceritanya. Ini tuh apa ya,
kayak rahasia gitu loh, rahasia keluargaku. Tapi khusus buat kalian yang lagi nonton showroom aku sekarang, ini eksklusif buat kalian ya, karena ini ceritanya tuh bener-bener cerita yang sebenarnya aku nggak boleh ceritain, tapi aku diminta izin dan kebetulan dibolehin, dan menurut aku ini bakal menarik banget kalau diceritain. Jadi aku bakal mulai ceritanya, nggak bakal mulai sekarang sih, kayak aku mau ngasih tau dulu nih latar belakangnya. Jadi keluarga aku dari mama, papa yang mama, kakek aku panggilnya Datu. Datu aku tuh adalah orang yang punya ability. Kalau misalnya orang-orang mungkin sebutnya indra keenam ya. Dan itu tuh udah keturunan, jadi dari buyutnya itu lanjut terus tuh pasti ada gitu loh. Jadi emang udah keturunan ya. Jadi setiap keturunan tuh pasti ada ability yang bisa yang kalian sebut indra keenam itu. Dan dari datu aku tuh punya 5 anak. Jadi tante aku, mama aku anak kedua. Terus ada, aku panggilnya itu Ami, Bici, sama terakhir Paci. Paci tuh cowok kayak om aku gitu. Sisanya cewek, jadi 5 cewek 1 cowok. Nah, dari setiap 5 ini tuh pasti ada keturunannya lagi yang bakal punya ability itu. Dan aku bingung deh jelasinnya tuh kayak gimana. Nah, jadi dari tante aku pasti anaknya ada, dari mama aku pasti salah satu anaknya ada, dari tante aku satu lagi juga pasti anaknya ada, tante aku satu lagi pasti anaknya ada, dari om aku juga pasti anaknya ada gitu. Dan kebetulan dari mama aku yang aku ceritain ya, itu aku dikasih hadiah tersebut gitu. Jadi pas aku kecil, aku tuh awalnya nggak tahu kan mama aku kan, tapi mulai ngeliat aneh-aneh nih, kayak kok tiba-tiba ngomong sendiri, terus kok tiba-tiba dia bisa kayak gitu-gitu sendiri, kayak gitu deh. Sebenarnya cerita, kalau misalnya mau ngomong cerita horor-horor tuh, mama aku tuh banyak banget cerita-cerita, karena emang dari keluarganya udah begitu ya, karena aku udah bilang keturunan-keturunan gitu kan. Tapi aku pas kecil karena ada suatu kejadian itu, jadinya mata batin aku tuh ditutup sama papa aku, karena papa aku tuh orangnya beriman banget kan ya. Jadi gitu deh. Nanti aku lanjutin ceritanya, aku mau bacain cerita dari kalian lagi. Ini ada salah satu cerita favorit aku, karena ini keren banget nih. Ini yang nulis nih Kak Atna nih. Aku bacain cerita dari Kak Atna. Dan sorry banget nih Kak Atna, aku pengen makasih banget nih sebelumnya, karena Kak Atna ini dia nulis cerita guys dalam 2 bahasa. Jadi aku bakal bacain dalam 2 bahasa. Jadi kalian yang mungkin dari international yang gak ngerti bahasa, I will tell it in English. And buat kalian yang gak ngerti English juga, aku bakal ceritain di dalam bahasa Indonesia. Ya makasih ya Kak Atna. Ini favorit aku. Hey Brielle, the story I'm about to tell you is like 16 years ago, when I'm at 6. So bear with me if there's a missing puzzle in my story. Let's begin. It was a bright Saturday morning when we arrived at my aunt's new house in Dago, Pakar, Bandung. The house wasn't that big, one bedroom on the lower ground, and 2 on the upper. All the material was built of wooden, so you can feel the old vibes in that house. The front yard itself is quite big, it's like thrice of the house size. As a kid, me and my cousin liked to play around, wearing our precious mask and sword, pretending to be a Power Ranger. I used to do that too. And it all happened. I stopped, stand still right in front of the bushes, and start yelling. I was angry at that time, and I said this. Hey, you, can you stop bothering my cousin? This is my cousin's house. Don't you dare to come here ever again. I didn't even know to whom I was yelling to, but my mom said there's no one in the bushes. Sorry ya, aku kalau misalnya ngomong teh agak di behel, jadi kayak agak cadel gitu. Suddenly, the atmosphere became cold. Everyone is silent. They're in shock, I think, when they saw me yelling at nothing. The night appeared, where the kids is about to sleep, and the adult is still talking to each other when this happened. Our nanny, when she was washing the dishes, out of nowhere,
She started screaming. Apparently, there's a snake, a big snake with a black hair covering his body. Jadi ular itu berbulu. Emang ada ular berbulu ya? It's unusual for the snake to have hair in his body. That's right. The snake suddenly disappeared through the back door. The next day, our nanny felt sick. She can't even wake up from bed. She said her body was all stiff. We all know there's something wrong with her. So we decided to call the Ustad to help her. The Ustad said, it's all because our nanny killed a little snake a couple days back, before we came to the house. Apparently, there's a family of ghosts living near my aunt's house. And one day, their kid playing at my aunt's house and our nanny killed him while he was in the form of a snake. And in that day, when I yelled at the bushes, I was talking to his family. They were mad and trying to scare us and our nanny. After that, the Ustad makes a barrier to protect my aunt's family from any sort of metaphysical things. The end. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ini cerita tentang kayak siluman gitu ya, siluman ular, seru banget. Nih, buat kalian yang mungkin gak ngerti bahasa Inggris, aku ngerti karena aku juga kadang-kadang gak ngerti ya kalau orang kayak bahasa Inggris. Aku bakal bacain dalam bahasa Indonesia. Kalian harus terima kasih nih sama karena makasih banget loh nulisnya dalam 2 bahasa. Hai Briel, cerita ini sudah lama, sekitar 16 tahun yang lalu. Maaf kalau ada hal yang terlewat. Mari mulai. Saat itu hari Sabtu, matahari bersinar terik saat kami tiba di rumah baru tanteku di kawasan Dago Bakar, Bandung. Rumahnya sendiri tidak terlalu besar, terdapat 3 kamar tidur, 1 di bagian bawah dan 2 di atas. Keseluruhan bangunan terbuat dari kayu, sehingga nuansa bangunan lama masih kental terasa. Namun, halaman depannya sangat luas, sebesar 3 kali ukuran rumahnya. Jadi, halamannya itu lebih besar daripada rumahnya, 3 kali rumahnya tuh. Bayangin ya, segede apa halamannya. Sesampainya di sana, aku dan sepupu sebagaimana anak kecil kami bermain berlarian menganggap diri kami adalah Power Ranger. Namun saat sedang asik bermain, seketika aku terhenti dan terpaku menatap ke arah semak-semak seraya berteriak, "Pergi kamu! Jangan gangguin sepupu aku lagi. Ini rumah sepupu aku, kamu jangan kesini lagi." Aku sendiri tak tahu pada siapa aku berteriak, namun mamaku bilang tak ada seorang pun di sana. Maaf ya, loading. Jadi dia itu teriak ke semak-semak dan dia teriak tuh katanya jangan gangguin sepupu aku lagi kayak gitu. Tapi pas mama yang ngasih tahu tuh gak ada siapa-siapa di situ, jadi dia ngomong sendiri. Nah, seketika suasana menjadi dingin, tidak ada yang bersuara. Sepertinya mereka kaget melihatku berteriak seperti itu. Ya iyalah, soalnya kan kayak sendiri ya, maksudnya ngomong sendiri, pada kaget. Malam hari tiba, sudah saatnya kami para anak kecil untuk tidur, sementara para orang tua masih mengobrol. Tiba-tiba saja ART kami berteriak, ada ular besar di dapur. Ular itu sangat besar, berwarna hitam dan terdapat rambut di sekujur badannya. Jadi bayangin aja, jadi ularnya itu banyak rambutnya, kayak ular berbulu gitu. Saat ditengok lagi, ular itu telah menghilang melewati pintu belakang. Keesokan harinya, ART kami jatuh sakit. Sampai-sampai tidak bisa menggerakkan badannya karena terasa sangat kaku. Kami tahu ada yang janggal, karena itu kami menghubungi Pak Ustadz untuk membantu menyembuhkan ART kami. Pak Ustadz berkata, ini terjadi karena beberapa hari sebelum kedatangan kami, ART kami sempat membunuh seekor ular kecil yang memasuki rumah. Nah, usut punya usut, dekat dari rumah tanteku terdapat keluarga siluman yang mendiami daerah tersebut. Jadi ternyata dekat rumah itu ada satu keluarga siluman gitu. Nah, suatu ketika anaknya itu sedang bermain ke rumah. Tanteku dengan menyerupai seekor ular, kemudian dibunuh oleh ART kami. Jadi keluarga siluman tersebut, anaknya itu lagi main ke rumah tantenya itu, tapi dalam bentuk ular.
Jadi dia bukan dalam bentuk manusia gitu loh. Maaf ya, aku nge-scroll lagi. Nah, maaf guys, aku lupa aku nyampe mana. Jadi kocak dah, ini kagak serem, nggak moodnya, serem. Lalu dibunuh oleh ART kami, jadi Wulan itu dibunuh sama ART-nya. Ternyata pada saat aku berteriak ke arah semak-semak, saat itu aku sedang berteriak kepada keluarga siluman tersebut. Saat itu mereka sedang marah dan ingin mengganggu kami semua. Jadi pas dia teriak-teriak ke semak-semak tersebut, itu ternyata dia tuh teriak-teriaknya itu sama keluarga silumannya gitu. Kok aku senyum sih? Enggak guys, moodnya ganti serem guys. Setelahnya Pak Ustadz membentengi keluarga tanteku dan rumah agar terhindar dari hal-hal gaib seperti ini. Gitu, serem ya. Mereka bermain dengan siluman. Guys, aku minum bentar ya. Aku tadi dibawain minuman gitu sama adik aku, katanya biar semangat live-nya. Kalau ngomong-ngomong siluman, aku juga punya cerita tentang siluman. Jadi ini aku selain ya, jadi cerita kalian, cerita aku, cerita kalian, cerita aku. Jadi mama aku dulu sama kakaknya mama aku, sama tante aku, mereka berdua itu pas SMA itu dipindahin ke Jambi. Jadi karena mama aku orang Jambi ya, keluarga mamaku. Ya jadi dipindahin ke Jambi. Mereka tinggal berdua gitu sama datu aku yang satunya lagi. Jadi keluarganya kakek aku lah. Nah, mama aku tuh cerita sama aku kayak dia tuh punya temennya ini tuh bisa berubah-berubah gitu, kayak jadi siluman, kayak bisa berubah jadi macan gitu-gitu. Nanti pas lagi malam-malam gitu, nanti di pintu rumahnya suka kayak ada cakar-cakar gitu loh. Tapi udah dibilangin kalau misalnya ada kayak gitu nggak boleh dibukain gitu. Terus pas pagi-pagi buka ada daging di depan pintu. Jadi kayak temennya ini tuh suka berubah malam-malam jadi singa kalau nggak salah, katanya, aku lupa ya, atau serigala gitu. Kadang-kadang serigala dong. Pokoknya berubah gitu. Habis itu bawa daging gitu ke depan rumah. Habis itu pergi lagi. Aneh ya, emang keluarga aku aneh banget, sorry banget. Kayak gitu guys. Aku tuh pengen tahu sebenarnya sekali-sekali tuh undang mama aku cerita-cerita horor, karena kalau misalnya cerita-cerita horor, sumpah mama aku tuh banyak banget gitu ceritanya, karena mama aku tuh berpengalaman banget ya. Karena mama aku tuh dapat ya salah satu hadiah yang aku bilang tersebut gitu. Ada cerita yang kalian pasti tahu kan, yang terkenal jeruk purut. Nah, mama aku pernah melayang, terbang, terus gitu-gitu deh. Ntar kalau misalnya dibolehin, diizinin, nanti kapan-kapan kalau misalnya kalian pengen juga ngedengerin, kalian kasih tau aku, DM aku. Kalau nggak kalian mention aku di Twitter, ntar aku undang mama aku kapan-kapan kalau diizinin sama JOT. Kita live stream bareng sambil dengerin storytelling dari mama aku. Cita-cita aku pas masih kecil juga, yang aku dulu pas bayi tuh kayak sering, kata mama aku tuh aku sering kesurupan gitu loh pas bayi. Makanya ceritanya seru banget sebenarnya, makanya aku pengen undang mama aku sebenarnya kesini. Ayo kita lanjut cerita ya. Makasih Kak Egi, dikasih kayak lampu disco, lucu banget. Kalian kalau misalnya masih mau sambil cerita nggak apa ya. Guys, maaf banget, soalnya aku kadang-kadang tuh suka kayak cadel gitu tiba-tiba. Tapi aku nggak cadel kok, aku bisa ngomong R sebenarnya. Cuman kadang-kadang nggak ngerti juga kenapa cadel. Ini ada cerita lagi nih. Oh, ini juga seru nih, aku udah baca. Ini cerita dari Kak Abadi deh kalau nggak salah. Tadi ada Kak Abadi kan di sini. Masih ada nggak sih? Menumpang cerita horor. Ini baru banget kejadian di minggu ini dan bikin ngeri-ngeri sedap kalau ngantor.
Jadi di departemen aku baru saja pindah ke ruangan tempat yang dulu aku pernah tempatin di lantai 3 kantor aku. FYI, sebelum pindah di bulan Februari ini, tempat emang udah creepy. Creepy banget karena di situ ruangan buat kerja cuman satu sisanya, tempat meeting. Oh, jadi di ruangan situ tempat kerjanya cuman tinggal satu loh tempatnya buat meeting gitu. Jadi kalau lagi nggak ada meeting ataupun training di lantai 3, cuma ditempatin sama departemen aku. Di bulan Februari kita pindah dan otomatis tempat itu kosong. Dan di bulan Maret pandemi, so nggak ada training ataupun meeting. Jadi lantai 3 kosong selama hampir 8 bulan. Minggu ini mulai efektif tempatin ruangan itu lagi. Dan lantai itu cuman ditempatin sama departemen aku. Jadi waktu hari Selasa, aku sama teman-temanku istirahat dan makan siang bareng. Setelah makan satu teman aku dia ke toilet buat buang air kecil dan bersih-bersih wajah habis makan. Pas dia masuk ke tempat toilet, dia ketemu perempuan berbaju putih, rambutnya panjang, jadi mukanya agak ketutupan. Nah, perempuan ini lagi cuci tangan karena temen aku ini cuek, gak liat wajahnya, jadi dia cuma nyapa perempuan itu aja, kayak, "Hai mbak." Setelah itu dia langsung masuk ke toilet buat buang air kecil. Setelah masuk, dia baru ingat kalau di lantai itu lagi gak ada training ataupun meeting dan kantor dari kondisi WFH. Jadi yang masuk dan yang berkepentingan aja. Setelah keluar dari toilet, dia lihat wastafel perempuan itu udah gak ada dan kerannya tetap dibiarin dibuka aja. Oh, jadi pas dia lihat balik tuh perempuan yang ada di keran itu udah gak ada, tapi kerannya itu masih nyala. Dia juga baru ingat kalau pas dia di dalam toilet dia nggak dengar suara pintu kebuka sama sekali, karena kalaupun cewek itu keluar toilet pasti ada suara pintu kebuka dan ketutup. Setelah itu dia langsung buru-buru keluar toilet dan nanya ke aku, "Abadi, hari ini ada meeting gitu nggak sih? Kamu lihat cewek pakai baju putih nggak hari ini?" Halo, jadi ya di toilet itu siapa guys? Nah, cerita tentang toilet, sambungin sama cerita aku lagi. Aku juga punya cerita toilet. Jadi pas aku kecil, ini aku ceritain mama aku ya, soalnya aku nggak inget gitu masa kecil aku. Ini kayaknya masih zaman aku di Batam. Jadi aku tuh lagi berliburan aku lupa kemana, kayak pas lagi jalan-jalan di Batam gitu deh, lagi makan di restoran. Nah, aku ke toilet itu ditemenin sama mamaku. Nah, mamaku bilang pas aku lagi cuci tangan, jadi kan toiletnya kan pintunya tuh kebuka dong, kalau misalnya kosong kebuka kan. Nah, depannya kan langsung keran biasanya kan, sama wastafel kaca gitu. Aku lagi ngaca sama cuci tangan, ditemenin sama mami aku. Terus aku ngomong gitu loh, kayak liatin dari kaca, kayak, "Mih, itu tantenya nangis-nangis kenapa di toilet?" Aku ngomong kayak gitu, katanya. Ngomong, "Iya, tantenya nangis-nangis toilet tuh kenapa ya?" gitu katanya. "Kayak tantenya luka deh, dia berdarah-darah Mi," gitu katanya, "kita bantuin gak?" Aku ngomong kayak gitu. Terus mami aku tuh aku inget deh kayak gini, mami aku tuh cuman kayak nutup mata aku gitu, kayak, yuk jalan yuk, kayak gitu. Terus aku dikritikin, jadi kayak aku ketawa lagi gitu loh. Nah, terus pas nyampe rumah, mami aku cerita ke papa aku. Itu juga dari situ mami aku sama papa aku sadar gitu loh, kayak, oh berarti ternyata nih anak nggak beres nih gitu. Soalnya kan mami aku juga ngeliat, dan aku bisa ngeliat apa yang mami aku ngeliat gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi mami aku ngomong, "Wah, nggak beres nih yang," gitu deh. Ceritanya di kamar mandi juga, emang kamar mandi serem, makanya sekarang aku kalau kamar mandi takut sendiri. Ini ada, atau aku bacain komen dari kalian dulu deh. Bill emang orangnya positif terus. Makasih. Hai, Dompo, banyak yang baru gabung ya. Hai yang baru gabung, kita lagi cerita-cerita loh, terus ditemenin. Iya, maksud aku tuh ke toilet tuh kalau misalnya kayak malam-malam atau misalnya lagi road trip kan aku sering road trip, kan aku orang Surabaya ya. Papa aku orang Surabaya, keluarga aku yang dari papa ya Surabaya, jadi kadang-kadang tuh kita suka ke Surabaya naik mobil. Kalau misalnya turun di pom bensin atau apa, kan toiletnya serem ya kalau malam-malam ya, jadi aku minta temenin. Kayak tergantung aja, toiletnya serem aku minta temenin, aku takut soalnya. Tarik si semongko.
Briel boleh skip VC nggak? Nggak boleh, kalian harus VC ya. Nggak deng, nggak apa-apa guys, aku nggak mau maksa kalian. Ngomong Surabaya dong. Aku tuh nggak bisa bahasa Jawa, tapi kalau misalnya aku lagi ke Surabaya nih, kan aku sering berlibur ke Surabaya ya. Jadi kalau misalnya aku ke Surabaya seminggu 2 minggu, aku balik ke Jakarta, itu medok aku susah banget hilangnya. Jadi bisa kali itu semingguan tuh medok mulu gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak mendoknya ke bawah ke Jakarta. Aku tuh mendok sebenarnya guys kalau ngomong. Hai, makasih ya yang tadi udah ngasih gift-giftnya, love-love-nya. Kak Sukamoto, Kak Wahyu Peye, Kak Abadi Wiharyo. Terus siapa lagi nih? Kak Firya. Makasih semuanya. Lanjut cerita gak sih? Maaf ya kalau misalnya vibe-nya gak serem, karena tadi tuh aku kayak ngebayanginnya serem banget gitu. Tapi ternyata aku kalau ngomong tuh gitu ya, nadanya juga. Sorry banget nih. Aku punya dialek Melayu. Iya kan, Kak Fedi? Biel bawel kapan, Biel? Aku tuh sebenarnya udah banyak banget ide buat ngepost Biel bawel. Salah satunya aku udah share di Twitter itu. Aku pengen kayak virtual date gitu loh. Virtual date gitu. Maaf guys, kakakku di sebelah aku, kok aku ngisengin aku mulu dari tadi, makanya aku nahan ketawa, nyebelin emang. Then you need to slow down your reading speed. Okay, I'm gonna slow it down. Thank you for the advice, Karna. Pakai WK nggak ada serem-seremnya. Iya, sorry banget ya. Nanti deh aku janji kalau misalnya kalian masih interested sama hal-hal kayak gini, next kalau boleh sama Om JOT, aku minta izin nanti aku live stream doang mamaku, kita dengerin mamaku cerita, karena mamaku kalau cerita tuh serem banget guys. Hai Kak Bagus, Kak Pilar, Kak Caisario, Kak Vira, Kak Ocin. Ada lampu disco lagi, thank you Kak buat lampu disco ya. Kak Egi lagi. Nunggu cerita dari Bial. Yaudah ayo kita mulai cerita lagi ya. Ajak mama cerita-cerita. Iya, mama aku tuh punya banyak cerita serem. Dan biasanya kalau mama aku yang cerita, itu tuh emang serem beneran. Beda sama aku yang cerita. Kalau aku ngomong kan ceplos-ceplos banget ya. Jadi gak ada mood-mood seremnya. Padahal sebenarnya kalau misalnya ngomong pengalaman horor tuh aku banyak banget ceritanya. Paranormal experience tuh banyak banget. Cuman aku nggak tahu cara menyampaikan ceritanya itu dalam suasana serem. Jadi kalian tungguin ya, aku belajar dulu biar bisa maksimal itu. Hai Kak Ahlul Eza Jana. Jadi sebenarnya tuh aku mau cerita bentar ya. Ini di luar horornya. Aku tuh pengen bikin konten showroom itu tuh kayak biar bisa lebih berinteraksi sama kalian gitu loh. Jadi aku tuh pengen gunain waktu live stream kayak gini tuh biar bisa lebih banyak sama kalian juga. Jadi kayak aku tuh mulu deh. Jadi aku kayak apa ya cara ngomongnya? Tunggu guys, aku menangkai kata-kata dulu. Kalau misalnya kalian mungkin pakai live stream tuh biar lebih kenal aku pengen kalian kenal aku tapi aku juga kenal kalian gitu loh. Biar kalian lebih kenal aku juga. Jadi kayak aku pengen dengar cerita dari kalian, tapi aku juga pengen kalian aku pengen dengar cerita dari kalian juga. Jadi bukan kalian doang yang dengar cerita dari aku. Jadi nanti misalnya setiap minggu kita ada kayak konten-konten sendiri ya, beda-beda nih, bisa ngomongin horor ataupun nanti awal ini aku pengen deep talk gitu loh, karena aku suka kalau deep talk gitu loh. Jadi kita sharing-sharing cerita tentang aku atau cerita tentang kalian. Dan kalian tuh kalau misalnya DM aku di Instagram, aku tuh bacain semuanya gitu. Jadi kalian kalau misalnya lagi dalam keadaan suntuk atau kalau misalnya kalian lagi down, kalian cerita sama aku aja nggak apa-apa, aku pasti baca gitu loh, walaupun kalian mungkin nggak tahu kalau aku baca ya. Aku suka soalnya deep talk gitu, kita kayak sharing-sharing. Siapa tahu
Soalnya kalau misalnya dari TikTok itu kayak aku bisa belajar dari cerita dari kalian, dan kalian juga bisa belajar dari cerita dari aku gitu loh. Jadi kita bisa saling membantu. Jadi kalian nanti kalau misalnya udah masuk ke sesi deep talk, kalian DM aku aja cerita, nanti aku bacain di live stream kayak gini. Tapi kalian don't worry, aku bacainnya secara kalau deep talk anonymous gitu loh. Jadi aku mau jaga privasi kalian juga ya, jadi kalian gak usah khawatir, this is a safe place. Makasih Kak Vira sama Kak Atna. Hai Kazu Suzuki-san. Ya, jatuh, I'm sorry. Aku lagi belajar bahasa Jepang. Ada Suzuki-san kan? Suzuki-san, maaf ya aku ngomongnya salah. Suzuki-san, takusan hato gifuto shite kurete arigatou gozaimashita. Bener gak sih ngomongnya? Briel, curhat dong. Aku pengennya curhat sih sama kalian awalnya, tapi kayaknya kita start slow aja ya. Nanti kalau misalnya itu, tapi kalian suka gak sih kalau misalnya kita curhat-curhat gitu kayak deep talk, atau terlalu serius buat kalian? Kayak aku takut nanti kayak terlalu serius gitu loh bawaannya. TikTok sambil mukbang. Bil baca buku apa? Aku suka baca buku. Buku apa aja sih? Aku kemarin tuh dulu aku ketagihan sama buku Dylan. Aku baca semua buku Dylan. Aku ngakak banget baca ini kalian. Maaf ya aku tiba-tiba bengong. Kalau misalnya aku bengong berarti aku lagi bacain komen-komen kalian. Mau lanjut gak nih? Oke, kita lanjut ya ceritanya. Tadi habis kita nyampe di cerita kamar mandi, bener gak? Oh iya, aku mau ngingetin kalian juga, kalian jangan lupa video call sama aku ya. Nanti aku ada di tanggal 17 Oktober sesi 1. Jadi hari pertama video call. Ini ada cerita lagi, aku bacain. Aku usahain biar moodnya bisa seserius itu, biar agak serem ya. Maaf ya kalau nggak serem ceritanya. Ini sebenarnya lightingnya terlalu gelap, terlalu terang. Tapi kok kayak gini kegelapan, nanti kalian nggak ngeliat muka aku. Tadi aku mau sambil nyemil tapi takut gak sopan gitu guys. Sambil ngemil aja. Serius gak sih, boleh aku sambil ngemil? Sambil nyetel Lingsir Wengi dong. Gak usah macem-macem sambil nyetel Lingsir Wengi.
Gak apa-apa gelap, yang penting kamunya gak hilang. Kalau aku hilang nanti kamu kangen dong. Nyebelin ya Briel. Mukamu shimmering splendid, shining shimmering splendid. Gombal ya, sorry. Tadinya tuh aku pengen pakai background musik yang horor-horor gitu, tapi aku takut copyright guys. Gimana dong? Para buaya beraksi, takut. Ya nanti ya, lagi PSBB soalnya, jadi nggak bisa bikin bel bawel. Aku tuh pengen bikin yang aku cerita ke kalian itu loh di Twitter. Aku pengen bikin virtual date gitu loh. Seru gak sih? Suaramu udah serem Dede. Aku nggak tahu harus ngomong makasih apa gimana. Itu komplimen atau bukan ya? Feed IG-mu butuh foto baru. Sabar ya, aku foto-foto dulu. Ikan hiu makan tomat, I love you, gak ada obat. Ngakak. Ayo aku membaca. Kalian tuh, aduh aku jadi tadi nggak jadi bacain cerita-cerita mulu nih. Aku mau lanjutin baca cerita guys. Kalian terlalu bersinar di mata aku, jadi aku salfok sama kalian mulu. Moodnya serem lagi guys. Bisa serem. Aku sebenarnya nggak punya cerita horor yang gimana banget sih, tapi ini lumayan aneh menurutku. WK. Jadi gedung kuliahku tuh lantai 4 gitu kan, dan semua lorongnya tuh terbuka gitu. Jadi kita dari lantai 4 juga nggak bisa dilihat orang-orang yang lagi jalan menuju gedung aku. Nah waktu itu aku lagi datang awal gitu, jadi di kelasku cuma ada beberapa orang. Terus ada nih temen cowok, sebut saja X. Dia baru datang kan nih, jadi dia lagi jalan menuju gedung aku gitu. Nah dari jauh dia lihat di lorong lantai 4 tuh ada temen cowok aku yang lain, sebut aja si Kak. Jadi si X itu lagi jalan terus ngeliat di lantai 4 tuh ada si Kak. Terus si X ini sambil jalan ke gedung aku sambil teriak lantai 4, nyapa si Kak gitu, ngomong, "Woi Kak." Terus katanya si Kak-nya ini cuma jawab sapaannya. Udah dong, si X naik ke lantai 4 tuh, mau ke kelas aku. Terus pas sampai di kelas dia nanya, si Kak mana? Nah, aku saat itu di kelas kan, aku bener-bener bingung, karena aku belum lihat si Kak sama sekali hari itu. Terus aku bilang, kan, si Kak belum dateng. Terus si X ngomong, lah tadi ada, gue lihat dari bawah, orang gue nyapa juga, katanya gitu. Next. Terus aku bilang kan, oh mungkin si Kak belum naruh tas di kelas kali, dari tadi nggak ada soalnya. Terus udah dong, si X gak ngomongin lagi, cuman dia ngerasa kayak aneh gitu. Tiba-tiba kayak 15 menit kemudian si Kak ini masuk kelas bawa tas. Langsung dong ditanyain sama semua orang, Kak lo baru dateng atau gimana? Terus dia bilang, iya gue baru banget nyampe. Terus si X langsung kaget banget dong. Dia bilang, lah tadi kan gue ketemu lo, gue tadi nyapa lu sumpah. Terus si Kak bilang, gue aja baru dateng, lo salah orang kali. Terus si X bilang, gak usah. Ya kenapa nih, maaf guys. Terus si X langsung kaget banget dong. Dia bilang, lah tadi kan gue ketemu loh, gue tadi nyapa lu sumpah. Terus si Kak bilang, gue aja baru datang, lo salah orang kali. Terus si X bilang, enggak sumpah gue tuh nyapa sambil nyebut nama lu, dan dia bales sapaan gue, berarti kan gak salah orang. Ya udah, terus jadinya intinya si X lihat pas datang itu bukan Kak yang asli, alias gitu dah. Terus katanya ternyata sering banget di gedungku itu yang kejadian kayak gitu. Ada hantu yang nyamar jadi mahasiswa jurusan aku gitu. Hahaha, dah gitu aja ceritaku. Maaf bukan cerita yang serem-serem banget atau gimana. Aku juga punya cerita pengalaman kayak gini pas aku SD. Sumpah ya, aku bingung dah. Kayaknya setiap kalian cerita kayak gitu tuh kayak aku ada aja gitu yang sama. Pasti kalian juga gak sih kalau misalnya dari sekolah ada cerita-cerita horor gitu? Apalagi ini gak mungkin, pasti kalian juga kalau misalnya pas lagi sekolah atau zaman-zaman kalian sekolah dulu bilang kalau misalnya sekolah kalian tuh dulunya rumah sakit. Itu aku doang apa kalian juga gak sih? Aku dulu digituin gitu, katanya
Di sekolah aku tuh ada yang pernah bunuh diri, ada yang bekas lokasi kebakaran, bekas rumah sakit, kayak gitu-gitu. Banyak banget mitos-mitosnya. Sekolah aku dulunya hutan. Kak Fedi, gak usah ngadi-ngadi, ini semuanya juga dulunya hutan ya. Sekolah aku bekas tanah kuburan. Aku juga pernah tuh dibilangin kayak gitu. Sebenarnya sekolahnya kita tuh apaan sih? Dibilang bekas lokasi kebakaran, dibilang bekas kuburan, dibilang rumah sakit. Itu yang bener yang mana? Siapa tuh yang nyetel Lovesick? Emang kedengeran ya? Kok aku lagi di sebelah aku gitu di tempat tidur. Yang kemarin gak sengaja kameranya keganti guys, sorry banget. Kita mau lanjut cerita lagi apa gimana? Kelamaan gak sih? Kalian bosan gak sih kalau lama-lama live-nya? Kalau kalian bosan gak apa-apa. Sekolah kamu malah dapat bidadari. Gimana? Lanjut aja, seru. Beneran seru gak sih? Aku takut kalian bosen gitu. Udah 24 jam jabanin. Kakaknya mungkin gak apa-apa. Kuota aku nih yang gimana-gimana. Gak bosen malah gemes sampai subuh juga gak apa-apa. Kocak dah. Aku seneng sebenarnya live-live kayak gini tau. Tapi aku takut kalian bosen kalau misalnya kelamaan. Kirim nomor kamu, kita isi kuota. Kalau sekolahnya bekas teater JKT, emang bisa, emang ada. Gak bosan sama sekali. Makasih loh kalian tuh support sistem aku banget. Sumpah seru kali ya, kayak kan aku bilang kan live streamnya tuh aku pengen kayak kita tuh buat tema-tema gitu loh. Jadi kita sharing-sharing cerita-cerita gitu. Kan kemarin aku udah masak-masak. Hari ini kita cerita-cerita horor, walaupun jadinya kayak nggak horor-horor banget gitu kan. Tapi ya aku semoga menghibur kalian aja sih. Semoga kalian seneng nonton aku. Semoga live stream aku tuh berkesan buat kalian. Gak apa-apa kamu mood besar. Kalian tuh jangan sweet-sweet banget dong. Aku tuh orangnya tuh baperan loh. Kalau kalian kayak gitu, ntar kalau aku baper gimana? Kalian mau tanggung jawab sama perasaan aku? Ih, makasih Kak Suzuki-san. Al, bukan Al. Nah loh, gimana tuh maksudnya? Thank you semuanya yang udah ngasih gift. Jiko, oh iya kalian tuh udah lama ya nggak denger Jiko aku ya. Aku juga udah lama tau nggak ngejiko. Aku kayak sekarang malu gitu kalau mau ngejiko, udah lama. Si gadis bawel yang sayang aku. Ya udah sekali ya Jiko, karena banyak yang minta. Apa sih yang enggak buat kalian? Coba aku tanya. Pemanasan dulu guys, udah lama nih. Si gadis bawel yang murah senyum, salam sayang dariku. Halo, aku Briel. Makasih dari tim J. Salam sayang dariku. Ih, kangen deh salam sayang dariku. Aduh, jangan meninggal dong. Kalau kalian meninggal nanti aku kangen.
Sumpah maaf banget nih, aku jadinya kayak ketawa-ketawa sendiri mulu. Gara-gara aku ngeliatin ngebacain komen-komen kalian gitu loh. Bener-bener aku tidak kuat menahan damage-nya. Aku meninggal, parah banget. Oh, aku tadi habis ngepost TikTok loh guys. Siapa tahu kalau kalian habis live aku nonton TikTok aku ya, langsung buka aplikasi TikTok. Habis buka aplikasi TikTok langsung buka my page-nya JKT48. Habis itu lihat aku ada jadwal video call. Screenshotin dong, kita foto bareng gak sih? Kita foto bareng, kalian siap-siap ya. Siapa yang hitung nih? Aku hitung ya. Kita pose sekarang. Tuh, 2, 3. Udah cukup kali ya guys. Virtual date. Seru kali ya kalau misalnya ide-ide live stream selanjutnya kita virtual date gitu. Tapi virtual date nya konsepnya mau kayak gimana? Maaf banget nih, harusnya live stream hari ini kita ngomong-ngomong horor tapi kayak malah belok-belok gitu. Kalian nggak marah kan? Nge-rap. Guys, aku tuh pengen nge-rap sebenarnya, aku udah hafal. Cuman lagu yang aku pilih ini sebenarnya kurang appropriate gitu loh. Tapi gara-gara aku emang suka banget sama lagunya ngetren, lagunya Cardi B. Jadi aku nggak berani. Mana bisa aku marah sama kamu? Kamu bisa aja. Enak banget jadi Biel, mau bunuh orang tinggal senyum. Bagus gini interaksi dengan fans lancar. Ya kalian, kalau misalnya aku ada kurang-kurang atau menurut kalian aku kurang interaksi sama kalian, aku kurang ngasih waro, atau aku ngomongnya kecepetan, atau aku ngomongnya kegedean, ngomongnya kepelanan, atau konten yang nggak jelas, kalian kalau misalnya aku kurang kayak kasih tahu aja gitu ya, biar aku bisa memperbaiki gitu. Kalian tuh jangan kayak gituin mulu aku dong, aku tuh jadi baper sumpah. Kalian tuh bisa aja deh. Ya nah lo gila, nggak mau maro, isinya maro semuanya. Dia kurusan, emang kurusan ya? Dia ngetok pintu aku guys. Oh, ada adik aku. Kenapa Titi? Ambil terminal. Gak bisa. Dadah. Aku ngomongnya baik kok, aku gak usir adik aku. Hayo Allah. Kalian menakutin aku. Aku tuh gak takut sama begituan. Aku takutnya kehilangan kalian. Udah Briel cukup. Astaga, kamu siapa yang ngajarin nak? Awas di belakang ada tembok. Iya ada tembok. Jangan hilang Biel, aku baper. Udah makan belum? Udah. Kan aku kayak gini-gini tuh kalau misalnya udah ngebacain komen-komen kalian, aku tuh jadi lupa waktu. Terus aku lupa aku tuh sebenarnya mau ngapain, aku malah fokus bacain komen-komen kalian doang. Maaf ya kalian, bosan gak sih aku kayak gini? Kalian mau aku lanjut cerita atau gak sih? Atau kalian udah bosan aku cerita? Atau kita mau ngapain lagi yang lain? Biel ada salam dari Kacil. Iya, salam balik ya. Bilangin Kacil get well soon. Lanjut sampai subuh. Gak bisa pernah bosan ya Allah. Main petak umpet yuk.
Yaudah, jangan deh. Ntar kalau misalnya aku yang nyari kalian, tau-tau aku nggak bisa nemuin kalian gimana? Udah 24 jam aja, aduh. Aku tuh jujur aku takut banget kalian bosen aku kayak nge-live lama-lama kayak gini. Maaf ya kalau live aku nggak jelas atau ngebosenin. Aku sedang berusaha agar bisa menampilkan yang terbaik buat kalian supaya bisa menghibur kalian semaksimal mungkin. Semoga kalian terhibur ya sama aku. Oh iya, rencananya tuh kalian kalau misalnya masih kayak Briel, kamu mau ngomong apa Briel? Kenapa jadi kayak gini ngomongnya, tersedak-sedak? Next minggu depan, maksudnya kayak antara Senin sampai Jumat nanti atau sampai Minggu nanti, minggu depan, aku rencananya tuh pengen live 2 kali gitu, boleh gak sih? Jadi kayak siang, aku pengen nempatin janji aku karena kalian tuh minta dari kemarin nagihin aku mulu. Aku pengen masak cimol. Pertama aku pengen nempatin janji aku dulu masak cimol. Abis itu malamnya kita cerita-cerita. Bila minum dulu ya. Iya makasih. Kalian tuh perhatian banget ya ingetin aku minum. Aku bahkan lupa loh. Iya, siangnya aku masak cimol. Nanti malamnya kita cerita-cerita lagi. Kita sharing-sharing lagi. Next kita mau cerita apa nih? Kan hari ini horor. Ada yang punya ide lagi nggak? Next kita mau cerita apa? Mau cerita-cerita apa lagi? Cerita horor daerah. Kalian mau cerita horor lagi? Horor lagi nggak apa-apa, seru. Virtual date sama TikTok. Iya, aku pengen virtual date sama TikTok, cuman aku kayak takut terlalu serius gitu nanti konsepnya. Kalian mau nggak sih kalau misalnya kita TikTok cerita-cerita sharing gitu? Aku nunggu rame aja gitu loh. Kalau misalnya ternyata yang mau TikTok sama cerita-cerita gitu rame, aku pengen TikTok kita cerita-cerita sharing-sharing. Nanti kalian kalau misalnya mau curhat bisa banget langsung DM aku. Nanti aku bacain di sini cerita kalian secara anonymous atau privacy gitu, jadi kayak menjaga privasi kalian karena kan it's a safe place gitu loh, jadi kalian gak usah takut ya. Aku tuh suka dengan orang cerita-cerita curhat-curhat gitu loh. Kalian kalau misalnya video call sama aku langsung, kalian curhat sama aku senang banget sumpah. Malah aku suka ngedengerinnya, seriusan. Bel jangan lupa nafas. Sorry banget ya. Bentar. Aku tuh dari kecil tuh emang kayak udah penyakit, bukan penyakit sih, tapi maksudnya kayak kebiasaan gitu. Aku tuh kalau ngomong tuh kayak nggak ada remnya gitu. Ini udah lumayan guys. Dulu kalau aku ngomong tuh bisa cut gitu. Dede coba bersihin. Aku tuh nggak bisa bersihin dengan komando ya. Bersihin itu terjadinya tuh secara natural ya. Demonstrasi bial bawel. Masa kita mau bial bawel live nih apa gimana? Oh iya, kalian tuh ada itu gak sih? Ada fans internasional gak sih di sini? Is there any international friends here? Because I'm scared that you guys will go away because you don't understand what I'm saying right now. Gas, wow. Bial bawel live. Beneran nih mobil bawel live. Mobil bawel live kayak gimana? Kalian mau aku bial bawel live kayak gimana?
Biar PV kamu ngambek gara-gara aku main HP. Ini seriusan mobil bawel live. Aku kira bercanda. Yaudah. Iya, aku nurutin permintaan kalian aja. Yaudah, cepetan kalian kasih tahu aku harus kayak gimana sekarang. Bel bawel live yang kayak gimana sekarang. Ini bonus buat kalian nih. Nanti deh, kalau misalnya viewsnya yang nonton ini nyampe ke, kan sekarang ada di 2675. Kalau misalnya ada di 2000, bisa berapa ya kalau kira-kira? Masa ada? 2675. Masa ada? 2675. Guys, sorry banget, error. Sorry. Iya, kok kaget kok tiba-tiba towernya ada 3 castle-nya. Makasih loh yang udah ngasih castle. Kalian tuh bisa aja deh bikin aku kaget. Kalian suka ngagetin aku ya. Jadi siapa nih? Ya langsung 2700 dong. Makasih ya. Dari Kak Atna lagi ya, thank you banget. Thank you banget Kak Atna. Aku tuh kan pakai HP, jadi kayak aku susah nge-scroll gitu kalau ngeliatin kalian ngasih gift itu dari siapa. Jadi maaf ya kalau misalnya aku kayak nge-skip kalian gitu. Thank you banget yang udah kasih castle kata love. Thank you everybody for the gift. Ayo biar bawa live segera. Masih 2738. 12 lagi. Demi Dede Bea. Mau cemburu. Udah tuh, Pak. 2754. Thank you. Kaget. Jangan sampai ada yang login kedua akun. Ayo kita bel bawa live. Aku bakal tepatin janji. Kasih ide dong Koko, biar bawa live nya mau apaan? I don't know. Aku share ke grup keluarga. Share ke grup keluarga nggak tuh? Yaudah ayo kita bel bawel live sekarang. Kalian mau aku bel bawel ngapain nih sayang? Boleh nih. Marahin yang skip VC. Gimana guys? Aku marahin kalian yang skip VC. Mulai sayang-sayangan. Ya iyalah, kan kalian sayangnya aku. Kan aku brand sayang. Mulai nih ya. 22775 bahkan. Astaga.
Hai. Dengar-dengar kamu katanya mau skip VC ya? Ya nggak apa-apa sih kalau kamu mau skip VC. Padahal sebenarnya aku udah berharap banget bisa ketemu kamu. Kayak jujur aja, aku udah kangen banget sebenarnya. Tapi kayak ya udah ya, apa boleh buat. Aku yakin kamu pasti punya kesibukan lain juga. Tapi ya jujur aja aku sedih banget karena aku benar-benar berharap banget sih bisa ketemu kamu nanti. Gak apa-apa kok. Aku gak marah. Gak marah sih, emang gak marah. Sedih, iya. Ya udah kalau misalnya kamu skip VC yang hari ini, yang nanti gak apa-apa. Tapi next VC kamu harus janji sama aku kalau kamu gak bakal skip. Janji gak? Janji dulu. Aku udah keluarin king-king nih. Kan kelingking kita berjanji, jadi manis ya baru jadi saksi. Janji ya. Ini sakral banget nih kalau udah janji. Yaudah, deal. Jadi kalian gak boleh skip VC yang nanti. Malu banget. Kalian udah janji ya sama aku tadi gak bakal skip VC yang next. Aku pengen nanya deh. Aku tuh kan sering belah samping, sering belah tengah. Bagusan rambutnya tuh dibelah mana sih? Jadi sekarang jadinya kayak dari kita mau cerita-cerita horor jadi kayak malah random banget kayak gini live-nya. Ini kalau udah tengah guys. Tuh jangan pada skip VC ya. Kasih tahu kak, bilangin nggak boleh skip VC. Nggak apa-apa, random, nanti aku seriusin. Iya sih, aku tahu. Aku sebenarnya orangnya juga nggak bisa bercanda. Kayak serius banget gitu. Jadi jangan bercandain aku ya. Bria, ya Allah, Bria, astagfirullahaladzim. Udah nak, kamu diajarin siapa sih? Thank you. Bagus ya, makasih ya. Beliau belajar ngelus dari siapa? Aku juga nggak tahu nih. Kenapa aku tiba-tiba seperti ini? Apa nih kresek-kresek? Emang ada bunyi kresek-kresek ya? Oh, kayaknya gara-gara aku kan pakai laptop guys. Juga kedengeran ya suara laptopnya. Lagi hujan bukan? Emang lagi hujan ya? Emang lagi hujan? Yeah, let me check. Bapak Briel nggak salah. Maaf ya kalian. Nggak hujan. Gak hujan di sini, di situ hujan ya? Gak hujan di sini, tapi tadi pagi sempat hujan gitu loh. Briel, what's your latest watched movie? I watch Enola Holmes. Enola Holmes. Kok Elona Masaha? Ya, Enola Holmes. Enola Holmes seru banget guys, sumpah. Ceritanya tuh tentang detektif gitu. Kalian pasti tahu Sherlock Holmes kan? Jadi tentang Sherlock Holmes itu punya adik cewek namanya Elona. Dia pergi mau cari ibunya, ditemani di perjalanannya itu dengan seorang cowok yang ganteng sekali. Gak spoiler kok ini emang sinopsisnya ceritanya begini.
Kalian udah pada nonton Enola Holmes belum? Cowoknya ganteng banget emang. Kok kalian pada bilang aku suruh kunci rambut, nyepol rambut? Emang ada apa dengan mengikat rambut? Kalau aku tuh kayak pengen ikat rambut gitu kan, tapi kayak kalau misalnya aku ikat rambut tuh pipi aku tuh kelihatan cabi banget gitu. Jadi rambut aku tuh digerai biar bisa nutupin pipi, guys. Ikat rambut kamu critical damage-nya. Damage-nya mengikat rambut tuh super. Kunci rambut adalah kunci. Bisa aja dah. Maaf ya, ini nge-lag mulu dari tadi. Iya. Nanti kalau misalnya udah 3K, guys, ada telepon, maaf banget. Miane, ada iklan. I'm sorry. Gomenasai. Gomenasai. Ntar kalau udah, ya Allah. Maaf guys, itu papa aku nelpon. Aku minjem paspor mama aku sebenarnya. Gomene jual. Dia nggak salah sekali lagi. Aduh, kalian tuh jangan kayak gitu. Semua manusia tuh pasti pernah berbuat salah. Jadi gimana ya? Gak ada yang sempurna selain Shani. Iya, nanti kalau misalnya ada 3K aku copot rambut. Kenapa sih aku bingung gitu? Dari tadi isinya kayak kunci rambut. Kayak emang ada apa dengan mengunci rambut? Ngakak deh. Kamu sempurna di hatiku, manis. Yang kayak gini-gini nih buaya sih, fix banget buaya. Kayak aku udah kenal banget nih sama bahasa-bahasanya. Iya, sabar. Nanti kalau misalnya viewsnya nembus 3K, kalian mau aku ngapain lagi nih? Kalau viewsnya nembus 3K, kalian mau aku ngapain? Sumpah dong, ini kita live udah lewat 1 jam 12 menit. Kalian beneran? Lucu banget. Nembus 3K beneran dong. Kalian tuh ya. Iya. Ini udah 1 jam 12 menit, gak apa-apa. Kalian gak tidur emang. Udah malam loh. Sumpah sih, ini kayaknya aku live kelamaan deh. Iya gak sih? Kunci rambut sembari ngewink. Wow. Ngewink. Aku gak bisa ngewink. Gak deng. Aku bisa kanan kiri. Coba ya.
Udah ya, cukup ya. Enggak, mic aku masih cacat sumpah. Guys, hujan. Hujannya udah nyampe di rumah aku. Hujannya udah nyampe di rumah aku, ngasih tahu aja gitu, kabarin. Kalian gimana? Apa kabar? Udah pada makan belum? Sumpah ini kelamaan gak sih live-nya? Kita kayak udah 1 jam 15 menit sendiri gitu. Aku takut kalian bosen nanti. Kurusan biar gini-gini nih, yang ngomong-ngomong kurusan nih. Oh, Vio, yang ngomong kurusan. 3100 pakai kacamata. Oh iya, ada kacamata. Aku lupa aku pakai kacamata. Beneran nih. Makasih, pada bilang kurusan loh. Biar Tuhan menciptakan dia saat sedang tersenyum. Iya, nanti kalau udah 300 aku pakai kacamata deh. Kacamata apa? Kacamata renang, kacamata kuda. $3.200 bawel lagi. Aku sambil makan gak apa-apa gak sih? Gak deh, jangan deh. Nah lo 3.100. Bang Amin kacamata gue ya. Gimana ya? Aku lupa naruh kacamata di mana. Di situ deh kayaknya. Ada di kepala? Nggak ada lah. Kok nyari di kepala? Soalnya kadang-kadang tuh aku suka lupa kacamata aku padahal di kepala. Kalau aku pengen nyariin kacamata aku demi kalian, biasanya butuh kayak usaha lebih gitu loh. $3,2 joget kopi dangdut. Kayaknya tadi kayak lupa deh, taruh mana. Guys, aku lupa aku naruh kacamata di mana. Maaf ya. Aku lupa, bener-bener lupa. Kotor dah. Emang beliau doang. Oh, astaga. Demi apapun kacamatanya di depan mata aku dari tadi dong. Kebiasaan emang. Bersihin dulu. Sorry banget kok. Kok aku kayak udah jalan-jalan gitu pakai flash cariin kacamata aku. Ternyata kacamatanya di depan mata aku. Sorry banget ya. Tau gak sih, pada ngomong apa katanya marahin kok gitu-gitu. Jangan, kok aku baik sama aku. Tiga 3,3 joget kopi dangdut fix. Joget kopi dangdut gimana maksudnya? Tapi sumpah ya, aku nggak bohong, aku bener-bener ketagihan kopi dangdut dong. Kayak gagal kopi dangdut
bisa aja lagi misalnya lagi tiduran atau lagi makeup, tiba-tiba kopi dangdut sendiri di otak berputar dia. Bial ingetin baca dong. Iya makasih ya. Oh iya, kalian jangan lupa video call sama Briel ya tanggal 17 Oktober. Bial jadi sesi 1. Aku sambil nyemilin kokido boleh ya? Ini yang aku bilang aku cemilin mulu dari kemarin gara-gara enak banget guys. Kalian tuh kayak seneng aja sih aku sebenarnya, karena kalian permintaannya itu gak begitu rumit, gak suruh aku jungkir balik, cukup cuma pakai kacamata ngewing gitu. Enak banget guys, sumpah. Ayo beda kopro. Surya, maafin aku ya. Udah ada belum suaranya? Masih ada nggak sih gambarnya? Tolong dong beritahu aku. Oke, aman. Maaf ya. Bial nggak pernah salah. Kalian tuh bisa aja deh. Aku masih maunya manggil kalian di satu lah. Ada hai Kak Al, bukan Al, Kak Cai Serio, Kak Koko Kace, Kak Luciano, Kak Bagus IG. Ada Suzuki Sang, ada Kak Atna, Kak Ahlo Esas, ada Kak Ferdi, Kak Egi, Kak Almavira, Kak Miko, sama Kak Cindy, Kak Ilham Rahim. Terus lagi nih, Omach. Hai, kalian apa kabar? Makasih ya semuanya. Makasih yang udah ada di room 1. Makasih yang udah nonton kegabutan aku hari ini. Karena kayaknya ini udah terlalu lama. Kita udahan dulu deh. Soalnya kan, maaf ya nggak jadi kopi dangdut. Kan viewsnya belum nembus 3,3k nih. Jadi kopi dangdutnya kita tunda dulu. Yaudah, dadah semuanya. Makasih yang udah nonton. Maaf ya kalau misalnya hari ini kurang banget. Kalian kasih tau aku kalau misalnya ada kurangnya apa ya, biar aku bisa perbaikin. Semoga kalian betah-betah live sama aku. Nanti next aku sering-sering live lagi. Iya, sorry, next kopi dangdutnya next ya. Soalnya aku belum nembus 3,3k. Tapi ini aku ngerasa kayak kita udah kelamaan. Aku takut kalian bosan, sumpah. Aku takut kalian bosan. Pesan-pesan aku, kalian udah malam ini, jadi jangan tidur malam-malam ya, jangan begadang mulu. Terus di rumah itu kalian walaupun gak boleh kemana-mana, tapi kalian harus jaga mental di rumah, karena aku tahu pasti kalau misalnya
kelamaan di rumah pasti kalian stres atau apa. Kalau misalnya kalian ada keadaan suntuk atau apa, kalian cerita-cerita ke aku juga nggak apa-apa. Mesti jaga kesehatan. Emang iya? Oh iya, ada 3,3. Terus apa penutupnya? Aku kopi dangdut apa gimana? Bukan kopi dangdut dong. Tadi apa? Ice itu manual ya? Mau ice manual apa kopi dangdut? Pilih guys, cepetan guys. Kita lihat. Ice aja ya. Kopi dangdut kebanyakan sih. Kopi dangdut awalnya kayak gimana sih? Datang menantang. Lalu guys, aku lupa awalnya kopi dangdut gimana. Karena ada aja deh biasanya. Terus apaan? Besok pipip calon mantu nih. Ini pakai lagu tipis. Semoga gak kena copyright. Udah ya, puas gak sih? Sekali aja kopi dangdutnya. Udah ada semuanya, itu kopi dangdut penutup. I love you all, jaga kesehatan ya. Oh iya, aku habis post video TikTok guys. Abis ini kalian langsung lanjut ke TikTok aku ya. Oke? Langsung ganti haluan ke TikTok. Bye bye, love you. Dadah, jangan begadang-begadang ya. Bye bye semuanya. Gimana nih N-nya? Maaf, masih agak flat dikit. Sehat-sehat semuanya, dadah. Habis ini langsung mampir ke TikTok aku, hehe, baru post video baru. Masih tau aja gitu guys.